Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku, sahabatku semuanya yang luar biasa? Yuk kita mengatur keuangan kita secara sehat di masa darurat. Saya mencoba untuk memberikan tips untuk bagaimana mengatur keuangan sehat di masa darurat. Teman-teman, saat ini hampir semua pekerjaan atau usaha berdampak dari sisi ekonomi. Jika pekerjaan kita tidak berdampak secara langsung, akan tetapi tentu kita selalu mengupayakan untuk beberapa penghematan agar biaya hidup, agar biaya rutin kita, agar biaya kebutuhan keluarga kita tidak ikut bertambah. Namun, jika sumber penghasilan berdampak, maka segera kita harus melakukan penyesuaian pengeluaran, dan tipsnya yang harus dilakukan adalah yang pertama, hitung ulang budget rumah tangga. Menurut skala prioritas, ada 3 pos pengeluaran rumah tangga yang harus Anda alokasikan setiap bulannya. Apa itu? Yang pertama adalah pos living atau adalah pos untuk memenuhi kebutuhan pokok. Yang kedua adalah pos saving, adalah pos untuk kebutuhan tabungan. Seperti tabungan apa saja yang menurut teman-teman yang safety, atau menabung atau menyimpan di sebuah asuransi juga itu sesuatu hal yang sangat bijak. Yang ketiga adalah pos playing, adalah kebutuhan sampingan untuk kebutuhan liburan, mungkin untuk sekedar makan-makan di restoran bersama keluarga, liburan tadi, dan nongkrong bersama dengan teman-teman. Tapi teman-teman harus ketahui bahwa idealnya kita sebaiknya membagi penghasilan kita itu ke dalam 50% untuk pos living tadi, kebutuhan pokok. Kemudian 30% untuk pos saving atau untuk tabungan, simpanan, dan 20% itu untuk pos playing, ya, untuk liburan, makan-makan, nongkrong tadi. Teman-teman, di tengah kondisi seperti sekarang, kita bisa melakukan berbagai penyesuaian. Ya, seperti misalnya jika pos living kita terpaksa meningkat menjadi di atas 50%, maka pos playing harus turun sehingga jatah pos living terpenuhi. Tips yang kedua, teman-teman, adalah jangan lupakan dana darurat. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di masa kritis ini, atau di masa kritis, upayakan dana darurat kita cukupkan hingga 12 kali lipat pengeluaran, yaitu untuk 12 kali pengeluaran rutin bulanan kita. Contoh misalnya kan kita punya gaji 5 juta, maka kita harus punya dana darurat minimal 6 juta dari sumber penghasilan tadi. Nah, ya terutama bagi rumah tangga yang memiliki tanggungan, ini penting. Dan sumber penghasilan utama yang bukan merupakan sebagai status sebagai karyawan tetap, ini penting. Dan tips ini perlu kita persiapkan sebagai sebuah dana darurat agar semua bisa tersisihkan, pendapatan kita tersisihkan segera gaji diterima. Ingat itu, teman-teman. Jadi setelah kita terima pendapatan kita, setelah kita menghitung cash flow usaha kita, setelah kita menerima gaji, maka kita sebaiknya sisihkan penghasilan itu. Meskipun tidak ada persentase pasti, kita usahakan sekira-kira 5-10% dari pendapatan tadi, dari penghasilan tadi, dari gaji tadi. Kenapa harus begitu? Ya, agar capaian target kita yang tadi, sumber tadi, pos tadi bisa terpenuhi. Ya, satu hal yang harus kita lakukan juga adalah cobalah kita memilih tabungan berjangka. Ya biasanya tabungan berjangka yang biasanya didebit dari rekening tabungan secara otomatis setiap bulannya.
Dan berikutnya adalah lakukan evaluasi jumlah pengeluaran dan pendapatan. Ingat, sekali lagi saya ulangan teman-teman, lakukan evaluasi jumlah pengeluaran dan pendapatan setahun sekali. Dan buatlah revisi anggaran dana darurat sesuai dengan kondisi saat itu. Tips yang ketiga adalah kita harus menerapkan yang namanya prinsip SIP atau saving, investing, dan protection. Selain langkah di atas tadi yang saya sebutkan, ya kita usahakan untuk selalu menerapkan prinsip SIP dalam mengelola keuangan. Saving adalah tindakan kita bagaimana berupaya untuk menabung sebagai kebutuhan masa depan yang harus kita yang harus kita lihat. Yang kedua adalah investing, adalah menyisihkan penghasilan untuk menambah aset dan penghasilan di masa depan. Dan yang ketiga adalah protection, lindungi diri dan keluarga kita melalui produk-produk produksi asuransi jiwa dan kesehatan. Oke, teman-teman, itu tips dari saya bagaimana kita mengatur secara sehat keuangan kita di masa darurat. Saya ulangi, yang pertama adalah hitung ulang budget rumah tangga. Yang kedua, jangan lupakan dana darurat. Dan yang ketiga adalah kita harus menerapkan prinsip SIP, ya apa itu? Saving, investing, dan protection. Oke, itu saja dari tips dari saya, teman-teman. Kalau ada saran silakan, dan masukan dari teman-teman tentu sangat membantu bagaimana kita menjadikan hidup kita lebih safety, hidup kita semakin sehat, dan kita tetap bersemangat untuk menjalani dan optimis menjalani kehidupan kita. Oke teman-teman, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.